Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 220, si kecil, sudah saatnya kita bersenang-senang. Chen Suyun juga menjadi gila. Dia bergegas maju dan memegang tubuh Shen Ruwei. Dia membalas kepada kakek Shen. Apa yang salah dengan itu? Mengapa dia tidak bisa mengagumi Seng Xiao? Apakah Seng Xiao seorang raja? Tidak ada yang bisa menyukainya. Bagaimana jika dia pamannya? Mereka tidak memiliki hubungan darah. Selain itu, Seng Xiao hanya 5 tahun lebih tua dari Ruwei. Mengapa dia tidak bisa mengaguminya? Begitulah caramu mengajari putrimu. Itulah sebabnya putrimu bertindak seperti itu. Lihat saja apa yang dia lakukan. Dia pergi bekerja tetapi dia menyelinap ke kantor orang lain dan mengambil barang-barang orang lain. Shen Ruwei, siapa yang mengajarimu seperti itu? Katakan padaku sekarang. Shen Ruwei menunduk ke lantai, tampak menyedihkan. Sebenarnya, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang. Karena dia tidak pernah menyangka Mama Seng akan masuk ke kantor saat dia sedang membolak-balik barang-barang Seng Xiao. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia bertindak seperti itu. Itu memang memalukan. Dia belum pulih. Bicara sekarang. Kakek, maafkan aku telah mempermalukanmu. Apakah kau mempermalukanku? Tidak, kau mempermalukan dirimu sendiri. Kau adalah seorang wanita muda dari keluarga Shen tetapi kau melakukan perbuatan yang memalukan. Apa yang akan dipikirkan orang lain tentangmu ketika mereka mengetahui hal ini? Bagaimana dengan reputasimu? Saya sudah menyerah. Saya tidak ingin memikirkannya lagi. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Tidakkah kamu lihat bagaimana keluarga Seng memperlakukanmu? Jelas mereka tidak punya perasaan seperti itu padamu. Kakek Shen sangat marah. Dia memukulinya beberapa kali dengan kasar. Kemudian, dia melempar tongkat kayu itu ke samping. Mulai hari ini, kamu harus tinggal di rumah dan merenungkan kesalahanmu. Kamu akan dihukum selama sebulan. Pikirkan kesalahan apa yang telah kamu lakukan. Beritahu aku kapanpun kamu sudah memikirkannya. Shen Ruwei bersandar pada Chen Suyun. Bahkan, dia tidak punya tenaga lagi untuk berbicara. Sudut mulutnya berlumuran darah. Hal itu membuat Chen Suyun ketakutan. Dia berteriak keras. Ruwei, putriku. Apa yang harus aku lakukan jika terjadi sesuatu padamu? Cepat kirim dia ke rumah sakit. Huang Yu segera mendesaknya. Bajingan, kau sangat kejam. Mu Qi menyaksikan seluruh kejadian itu. Sama seperti bagaimana dia di masa depan. Mungkin, dia bahkan lebih buruk dari Shen Ruwei. Dia tinggal bersama dengan Xiao Xiao. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa kakek Shen lebih menyayanginya. Jika Mu Qi menghampiri kakek Shen sambil memikirkan hal itu. Dia menepuk punggungnya dengan lembut dan menghiburnya, kakek, kesehatanmu lebih penting. Benar-benar kacau. Kakek Shen kecewa. Qi, anak muda zaman sekarang bahkan tidak tahu tentang sopan santun dan kepatutan. Tapi, aku sudah menetapkan aturan sejak lama. Aku tidak bisa mengabaikannya sekarang. Kakek, lupakan saja. Aku lelah. Aku ingin kembali ke kamar dan beristirahat sekarang. Pulang saja. Kakek Shen kesal dan kecewa. Itu karena dia bahkan memuji Shen Ruwei atas perilaku dan sopan santunnya 2 hari yang lalu. Namun, cucu yang selama ini dibanggakannya malah melakukan hal seperti itu. Bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang? Mu Qi tidak berani mengikuti kakeknya. Dia merasa kakinya terpaku di tanah dan tidak bisa bergerak. Chen Suyun membawa Shen Ruwei ke rumah sakit. Pada saat itu, keluarga Shen kosong seperti hati Mu Qi. Mu Qi memanggil mobil untuk kembali ke villa kecil setelah dia meninggalkan keluarga Shen. Namun, Seng Xiao masih berurusan dengan Mama Seng dan dia belum kembali ke villa. Tampaknya memang cukup sulit bagi kakek Shen untuk menerima hal semacam ini. Seperti yang diramalkan Mu Qi, Mama Seng memang pergi menemui putranya dengan alasan mengembalikan kancing manset itu kepadanya. Dia pikir Seng Xiao tidak ada di rumah. Namun, dia melihat Seng Xiao baru saja mandi dan hendak beristirahat. Nak, lihat apa yang aku bawakan untukmu. Seng Xiao melihat bahwa itu adalah kancing manset yang diberikan kepadanya oleh Xiao Qi. Shen Ruwei hampir mengambilnya dan aku melihat apa yang dilakukannya. Jadi, aku langsung pergi ke keluarga Shen. Aku juga mengambilnya untukmu. Seng Xiao mengambil kancing manset dari ibunya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dia meliriknya di bawah lampu. Kemudian, dia berkata kepada Mama Seng, Bu, apakah kamu membenci Shen Ruwei? Kamu yang membencinya. Jadi, aku juga tidak menyukainya. Mama Seng menjelaskan dirinya sendiri. Yang paling aku benci darinya adalah dia mengambil sesuatu yang menjadi milikmu. Aku tahu kamu menghargai kancing manset itu jadi aku marah padanya. Seng Xiao menyeringai dan merapikan kancing mansetnya. Kemudian, dia memeluk Mama Seng. Wah, sungguh mengejutkan. Sebenarnya, Seng Xiao sudah meminta maaf kepada ibunya sebelumnya. Itu karena dia tidak akan pernah menyerahkan Xiao Qi seumur hidupnya. Jadi, dia meminta maaf kepada ibunya.
Seng Xiao, siapa yang memberikan ini padamu? Nanti kuceritakan. Sekarang sudah malam. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Aku yang menyetir ke sini. Mama Seng menghentikannya. Tidurlah sekarang. Aku akan pergi sekarang. Setelah beberapa saat, Mama Seng meninggalkan rumah besar itu. Kemudian, Seng Xiao mengambil mantelnya dan kembali ke villa kecil yang ia tinggali bersama Mukiki. Ia segera melihat bahwa Mukiki sedang duduk dengan tenang di sofa saat ia memasuki villa itu. Ia mengerutkan kening tetapi itu hanya berlangsung sedetik. Kemudian, ia melepaskan kerutannya dan pergi untuk duduk di samping Mukiki. Ia bertanya kepadanya, jika itu sangat sulit, mengapa kau tidak menyerah saja? Mukiki mendongak dan menatap Seng Xiao dengan ekspresi terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Aku tahu kamu tidak tega menyakiti kakekmu. Mukiki kemudian melingkarkan lengannya di leher Seng Xiao. Dia menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak menginginkan itu. Tapi, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk menebusnya. Lagi pula, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Seng Xiao merasa puas. Dia memeluk Mukiki dengan erat. Sekarang berbeda. Lagi pula, ibuku sengaja ikut campur. Wajar saja kalau kakekmu marah. Lalu bagaimana dengan bibi yang cantik itu? Nak, aku tidak bisa memberimu jawaban sekarang karena aku tidak akan pernah berbohong kepadamu. Seharusnya aku sudah tahu tentang semua hal ini sebelum aku menjadi pacarmu. Jadi, aku tidak perlu takut, betapapun sulitnya. Selesaikan semuanya dan menangkan pertarungan. Itulah jenis akhir yang sedang kita bicarakan. Mukiki memikirkannya sejenak. Sekarang dia merasa jauh lebih santai. Beri aku waktu. Aku takut dengan reaksi kakekku. Tapi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu bahkan jika kakekku memukuliku sampai mati. Gadis bodoh. Apa menurutmu aku akan diam saja dan membiarkan yang lain menyentuhmu? Kemudian, Seng Xiao mengangkat Mukiki dan pergi ke kamar mandi. Dia merendam handuk di air panas dan membiarkan Mukiki menyeka wajahnya. Apa kau tahu mengapa ibuku begitu marah hari ini? Mengapa? Seng Xiao menyerahkan handuk kepada Mukiki dan mengeluarkan kancing manset dari sakunya. Karena ini, bibi ketiga baru saja melemparkannya ke akuarium di keluarga Sen. Aku jadi cemas, jadi aku ingin mengeluarkannya dari akuarium. Mukiki mengambil kancing manset dari tangan Seng Xiao. Dia merasa puas. Aku tidak tahu bahwa kamu sangat menghargainya. Itu berasal dari anakku. Tentu saja, aku akan menghargainya seperti harta keluarga. Kemudian, Seng Xiao merebutnya kembali dari Mukiki. Kemudian, dia mengangkat dagu Mukiki dan menciumnya. Anakku, sudah waktunya bagi kita untuk bersenang-senang.